Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi explainer kita. Kalian pernah nggak sih lagi asyik ngerjain sesuatu di laptop, terus tiba-tiba sadar, loh kok storage-nya merah? Kemana perginya kapasitas penyimpanan gue? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri hilangnya memori komputer kita gara-gara ulah peramban atau browser yang secara harfiah paling banyak dipakai di seluruh dunia. Oke, biar gampang, ini agenda kita hari ini. Mulai dari misteri ruang yang hilang, memahami AI lokal, dampaknya pada kuota dan performa, transparansi pengguna, langkah penghapusan, dan terakhir masa depan peramban. Buat kalian yang udah frustasi karena kuota atau storage tiba-tiba habis, tenang aja, kita bakal kasih solusi praktisnya di bagian akhir. Kita masuk ke bagian pertama, misteri ruang yang hilang. Kemana sebenarnya perginya storage kita? Baru-baru ini, Google Chrome lagi dapat banyak banget kritikan. Buat paham konteksnya, coba bayangin gini ya. Kalian tinggal di apartemen atau kosan yang lumayan sempit. Terus suatu hari pas pulang kerja, tiba-tiba ada sebuah sofa raksasa, super besar, nongkrong di ruang tamu kalian. Tanpa permisi, tanpa nanya dulu. Ruangan jadi sempit, mau jalan aja susah. Dan yang bikin paling kesel, kalian bahkan nggak pernah mesen sofa itu. Gimana perasaan kalian? Kesel banget kan? Nah, analogi rumah penuh barang ini pas banget buat ngegambarin beban dari perabotan digital raksasa yang tiba-tiba menuhin storage komputer kita. Ternyata si sofa raksasa ini adalah sebuah file sebesar 4 GB. Ya, bener banget. 4 GB data ini didownload secara diam-diam di background sama Google Chrome tanpa ada notifikasi atau minta izin dulu ke kalian. Buat rata-rata pengguna awam ini jelas jadi shock terapi ya. Tiba-tiba aja storage hilang gitu aja tanpa jejak. Lanjut ke bagian kedua, memahami AI lokal. Sebenarnya apa sih isi file 4 GB ini? Nah, rahasianya ada di sini. File raksasa itu ternyata adalah komponen dari Gemini Nano. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah large language model versi ringan dari Google yang dirancang khusus buat jalan langsung di device kalian, atau yang biasa disebut on-device AI. Jadi, si file 4 GB inilah mesin dibalik fitur-fitur canggih kayak ngerangkum teks otomatis, ngebantu kalian nulis, sampai ngatur tab secara pinter. Dan semuanya jalan langsung di laptop kalian tanpa harus bolak-balik kirim data ke server cloud. Tentu aja, teknologi kayak gini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, memproses data secara lokal itu ya luar biasa untungnya. Pemrosesannya jauh lebih ngebut, privasi kalian super aman karena datanya nggak lari ke internet, dan bahkan bisa dipakai pas offline. Tapi, di sisi lain, bayarannya mahal banget. Kalian harus ngorbanin storage 4 GB tadi, belum lagi kuota data yang diam-diam kesedot buat download file segede itu di background. Masuk ke bagian ketiga, kuota dan performa. Gimana sih dampaknya di dunia nyata? Disinilah mulai kerasa dampaknya. Pertama, urusan kuota. Buat kalian yang internetnya masih pakai sistem kuota terbatas, download diam-diam ini bener-bener ngerampok data kalian sampai ludes tanpa permisi. Kedua, soal performa. Kalau file ini dibiarin di sistem, proses instalasinya terbukti bikin laptop-laptop seri lama jadi lemot parah. Dan ketiga, ini krusial banget buat kalian yang pakai SSD berkapasitas kecil, ini bakal jadi bottleneck alias kendala teknis yang besar. Kehilangan 4 GB di dalam SSD berukuran minim, itu benar-benar presentasi yang lumayan bikin pusing. Bagian keempat, transparansi pengguna. Pertanyaannya, apakah kita punya hak untuk tahu? Kalau kita lihat dari kacamata Google, ini adalah pernyataan resmi mereka. Perwakilan Google bilang, tujuan kami adalah memberikan pengalaman browsing yang lebih cerdas dan privat dengan memproses data secara lokal. Sebagai pengamat teknologi, kita tentu paham visi mereka di sini. Mereka emang lagi berusaha ngebawa kita masuk transisi ke era AI PC yang diklaim lebih aman dan responsif. Tapi, inovasi sehebat apapun kan nggak seharusnya ngorbanin transparansi ya. Kabar baiknya, setelah diprotes, Google berjanji bakal memperbaiki cara komunikasi mereka. Kedepannya, mereka janji bakal nampilin pop-up peringatan sebelum melakukan pengunduhan file berukuran masif. Menurut saya, ini respons yang pas, karena pada akhirnya pengguna memang harus punya kendali penuh atas hardware yang mereka miliki. Oke, kita sampai di bagian kelima, langkah penghapusan. Saatnya merebut kembali ruang penyimpanan kalian. Gini cara ngusir sofa raksasa tadi dari laptop kalian. Gampang banget. Pertama, buka menu settings atau pengaturan di Chrome, terus klik privacy and security. Kedua, cari menu yang namanya AI features atau generative AI. Nah, langkah ketiga ini yang paling penting.
Cari opsi on-device AI model dan langsung aja geser tombolnya ke posisi off. Cukup dengan 3 langkah gampang ini, kalian udah berhasil menonaktifkan fiturnya. Nah, sekarang pertanyaannya, beneran udah bersih belum nih? Gimana cara kita verifikasi? Kalian tenang aja, nggak perlu repot-repot ngubek-ngubek folder sistem komputer kok. Begitu kalian matiin fiturnya lewat toggle tadi, Chrome bakal secara otomatis melakukan pembersihan dan menghapus file komponen AI sebesar 4 GB itu dari sistem kalian. Puff, hilang. Storage berharga kalian bakal balik lagi seperti semula. Terakhir, bagian ke-6, masa depan Peramban. Kira-kira apa yang bakal terjadi ke depannya? Kalau kita perhatiin, tren integrasi AI di browser web sehari-hari ini berevolusi cepat banget. Dulu, kita bergantung sepenuhnya sama server cloud. Sekarang, kita lagi ada di masa transisi yang agak berantakan, di mana AI lokal kadang diselipin diam-diam. Tapi, ngelihat respons dari pengembang kayak Google, masa depan browser tampaknya bakal lebih mengarah ke integrasi AI yang transparan dan sepenuhnya bisa dikontrol sama pengguna. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Di saat kecerdasan buatan perlahan jadi penghuni wajib di browser kita, apakah kita sebagai pengguna yang harus terus-terusan upgrade perangkat keras kita? Atau justru para raksasa teknologi ini yang harus lebih menghormati batasan perangkat kita? Menarik buat direnungkan ya. Terima kasih udah ngikutin sesi Explainer kali ini. Tetap kritis sama teknologi yang kalian gunakan, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.